Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ardatia Prasetya, Novalino Rizky Julianto, Rahmat Dwi Putra, Richard Abdillah Kadafi, dan saya sendiri Muhammad Rafiansyah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu, Jepang kemudian membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan agar bangsa Indonesia yakin bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Indonesia. Adapun tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyusun rencana-rencana pembangunan politik atau pemerintahan Indonesia. Sepanjang hayatnya, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang dibahas dalam sidang pertama adalah mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan konsepsi dasar negara Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sesungguhnya secara implisit sejak 1 Juni 1945. Walaupun secara yuridis hal tersebut baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara yang berdasarkan Pancasila itu ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan ikut membangun perdamaian dunia. Pancasila tidak secara statis sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang selalu diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Yang selanjutnya akan saya bacakan, tujuan dasar negara. Tujuan Pancasila sebagai dasar negara bisa kamu lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut mengandung nilai-nilai yang juga diusung oleh Pancasila, yang mana menjadi tujuan Pancasila itu sendiri. Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pernyataan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah yang pertama, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut juga disebutkan bahwa dasar cita-cita negara tersebut adalah Pancasila yang disebutkan setelahnya. Itulah tujuan Pancasila yang perlu kamu kenali. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai dasar dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dikutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dasar negara karya Ronto. Pancasila sebagai dasar negara turut ditegaskan melalui ketetapan
MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kedudukannya adalah sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah kaidah negara yang sifatnya fundamental sehingga bersifat kuat. Tidak dapat diubah siapapun, tak terkecuali MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Urgensi dasar negara. 1. Merupakan landasan kehidupan bernegara. 2. Kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundangan dan tata hukum negara, merupakan sumber dari segala hukum negara. Fungsi dasar negara. 1. Sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. 2. Sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara. 3. Dasar partisipasi warga negara. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. 5. Dasar dan sumber hukum nasional. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut saya akan menjelaskan apa makna Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 sebagai dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Dan berikutnya itu ada apa saja fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah acuan baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Saya Rahmat izin melanjutkan tentang filosofi. Pancasila sebagai filosofis growth-led bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran sendiri itu, Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat pada saat ini. Namun terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat? Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis growth-led atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu A. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Untuk yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum
politik, ekonomi maupun masyarakat, sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tatanan hukum di Indonesia. Lalu di sini masuk ke konsep salah satunya pengertian negara. Pengertian negara adalah suatu organisasi atau lambang tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Ada juga yang menyebutkannya definisi negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya, serta berdiri secara independen. Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan state, yang artinya itu suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara, yang berarti wilayah penguasa. Lalu unsur negara, yaitu adanya rakyat tentu saja dan penduduk atau penduduk bisa disebut seperti itu. Lalu yang kedua adanya daerah atau wilayah. Yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adanya pengakuan dari negara lain. Baik.